Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Wulan Aprianti sebagai moderator yang akan memimpin presentasi tentang algoritma naive Bayes. Studi kasus yang diambil kelompok kami yaitu Sekolah Dasar Kristen Alet TR. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 3 yang beranggotakan next Bang slide. Pertama, Bang Usmar Manalu dengan NIM 17207180. Kedua, yaitu saya Siti Wulan Aprianti dengan NIM 17207134. Ketiga, ada Bang Damartias Lutfianto dengan NIM 17207035. Keempat, ada Bang Ahmad Daruri dengan NIM 17207055. Next, Bang. Algoritma naive Bayes. Metode naive Bayes classifier merupakan salah satu metode pengklasifikasian data yang mampu menyelesaikan prediksi probabilitas. Sebagai contoh, memprediksi peluang keanggotaan suatu kelas, metode klasifikasi ini diturunkan dari penerapan teorema Bayesian dengan asumsi saling bebas atau independensi. Atau dengan kata lain, naive Bayes classifier mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut atau variabel tidak ada kaitannya dengan keberadaan atribut atau variabel yang lain. Algoritma naive Bayes merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yaitu Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Teorema tersebut dikombinasikan dengan naive, di mana diasumsikan kondisi antar atribut saling bebas. Next. Metodologi penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan ketiganya. Next, Bang. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan data sekunder adalah sebagai berikut. Pengumpulan dokumen. Pengumpulan dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Yang kedua ada observasi. Observasi dilakukan secara langsung atau direct observation dengan melakukan pengamatan mengenai proses belajar mengajar. Yang ketiga ada library research atau riset perpustakaan, yaitu usaha peneliti untuk memperoleh data sekunder yang didapat dari buku-buku literatur dan buku-buku bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Bang Damartias Lutfianto. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Wulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan data sekunder adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan dokumen. Pengumpulan dokumen dilakukan terhadap dokumen yang diperlakukan dalam penelitian ini. Dan yang kedua, observasi. Observasi dilakukan secara langsung atau direct observation dengan melakukan pengamatan mengenai proses belajar mengajar. Yang ketiga, library research atau riset keperpustakaan, yaitu usaha penelitian untuk memperoleh data sekunder yang didapat dari buku-buku
literatur, dan buku-buku bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Lanjut, Bang. Teknik klarifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Navy-Bayes clarification. Dengan menggunakan software Bayesian, Navy-Bayes mampu mengklarifikasi hasil dari penghitungan probabilitas dengan baik dan juga mudah diterapkan sehingga dapat mempermudah penggunanya. Navy-Bayes adalah salah satu algoritma pembelajaran induktif yang paling efektif dan efisien untuk machine learning dan data miring. Dalam kegiatan klarifikasi dan pembuatan tabel digunakan Microsoft Excel dan Bayesian yang dipilih karena yang pertama, pemakaiannya mudah secara efektif, yang kedua, program yang digunakan mudah didapatkan, yang ketiga, memiliki fitur yang lengkap atau Bayesian. Rumus perhitungan yang digunakan dalam penelitian di Sekolah Dasar Kristen Atelia ini digunakan untuk melakukan perhitungan untuk unsur absen, komunikasi, keterampilan, dan kemampuan mengajar. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Absen, dalam kurung, absen bagi total yang dipenuhi dikali dengan 100%. Yang kedua, komunikasi keterampilan dan kemampuan mengajar, dalam kurung bobot dikali nilai dibagi kriteria. Lanjut, Bang. Rumus perhitungan yang digunakan dalam penelitian Sekolah Dasar Kristen Atelia ini digunakan untuk melakukan perhitungan untuk unsur absen, komunikasi, keterampilan, dan kemampuan mengajar. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, absen. Absen dibagi total yang dipenuhi dikali 100%. Yang kedua, komunikasi, keterampilan, kemampuan mengajar, dalam kurung bobot dikali nilai dibagi kriteria. Untuk kriteria penilaian yang dilakukan secara sebagai berikut. Yang pertama, absen 95% dikurang 100% sama dengan rajin 0%. Dikurang 94,99% sama dengan kurang. Kinerja atau kualifikasi 7% dikurang 100 sama dengan bagus. 0 dikurang 69,99 sama dengan kurang. Yang ketiga itu kriteria. 2,5 dikurang 5 sama dengan baik. 0 dikurang 2,4. 0 sampai 2,49 sama dengan kurang. Lanjut. P dalam kurung H dibagi X sama dengan P dalam kurung X bagi H dikali P dalam kurung H dibagi PX. Keterangan X itu data dengan kelas yang belum diketahui. H itu hipotesis data X merupakan suatu kelas yang spesifik. P dalam kurung H dibagi X itu probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X dalam kurung posterior probability. P dalam kurung H itu probabilitas hipotesis H atau prior probability. Terus P dalam kurung X bagi H sama dengan probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H. P dalam kurung X itu probabilitas X. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan gambar dari data klarifikasi guru. Yang pertama tuh termasuk guru. Di situ ada nama-nama guru, terus pendidikannya dari sarjana dan juga ada yang SMA, terus jenis kelaminnya tuh perempuan dan laki-laki, itu absennya tuh termasuk rajin atau kurang gitu. Komunikasinya itu baik dan kurang, keterampilannya itu baik atau kurang, terus kemampuan mengajarnya itu baik atau kurang, terus kinerjanya itu bagus atau kurang. Baik, cukup presentasi dari saya, akan dilanjutkan lagi ke Bang Usmar Manalu. Oke, di sini saya akan melanjutkan slide-nya. Bila terdapat sampel guru S1
absen atau rajin, komunikasi atau baik, keterampilan atau baik, kemampuan mengajar atau baik. Klasifikasi dapat dilakukan dengan naive Bayes classifier. Pertama-tama harus dicari dahulu posteriornya kurang dan bagus untuk sampel tersebut, di mana P dikali CI sama dengan P, di mana kinerja sama dengan bagus, sama dengan 10 dibagi 15, yaitu hasilnya 0,667. Kemudian di P, di mana kinerja sama dengan kurang, sama dengan 5 dibagi 15, dengan hasil 0,333. Untuk P, X, CI untuk setiap kelas sama dengan P, di mana absen sama dengan rajin, dikali dengan kinerja sama dengan bagus, yaitu 9 dibagi 10 dengan hasil 0,9. Kemudian P, di mana absen sama dengan rajin, dikali dengan kinerja sama dengan kurang, dengan hasilnya yaitu 2,5 dengan hasil 0,4. P, komunikasi sama dengan baik, dikalikan dengan kinerja sama dengan bagus, sama dengan 9 dibagi 10 dengan hasil 0,9. Kemudian P, komunikasi sama dengan baik, dikalikan dengan kinerja sama dengan kurang, dengan hasil 1,5, yaitu 0,2. P, keterampilan sama dengan baik, dikalikan dengan kinerja sama dengan bagus, yaitu 9 dibagi 10 dengan hasil 0,9. Kemudian P, di mana keterampilan sama dengan baik, dikalikan dengan kinerja sama dengan kurang, sama dengan 2 dibagi 5 dengan hasil 0,4. P, di mana kemampuan mengajar sama dengan baik, dikalikan dengan kinerja sama dengan bagus, dengan 9/10 dengan hasil 0,9. Kemudian P, di mana kemampuan mengajar sama dengan baik, dikalikan dengan kinerja sama dengan kurang, sama dengan 2,2/5 dengan hasil 0,4. Untuk X diketahui dengan absen sama dengan rajin, komunikasi sama dengan baik, keterampilan sama dengan baik, dan kemampuan mengajar adalah baik. Di mana PX dikalikan dengan CI sama dengan P, X dikalikan dengan kinerja sama dengan bagus, yaitu 0,9 dikali 0,9 dikali 0,9 dikali 0,9 dengan hasil 0,656. Kemudian PX dikalikan dengan kinerja sama dengan kurang, yaitu 0,4 dikali 0,2 dikalikan dengan 0,4 dikali 0,4 dengan hasil 0,013. Kemudian PX dikalikan dengan CI dikali P dikalikan dengan CI sama dengan P, di mana PX dikalikan dengan kinerja sama dengan bagus, dikali P kinerja sama dengan bagus, yaitu 0,667 dikali 0,656 dengan hasil 0,437. Kemudian PX dikalikan dengan kinerja sama dengan kurang, kemudian dikali P kinerja sama dengan kurang, yaitu 0,333 dikalikan dengan 0,013 sehingga hasilnya 0,004. Kemudian 0,437 lebih besar dengan 0,004 sehingga X adalah bagus. Kemudian di sini ada diagram konteks di mana school principal ditujukan dengan teacher evaluation ke sistem penilaian kinerja guru. Kemudian sistem penilaian kinerja guru diteruskan dengan teacher performance ratio ke school principal. Kemudian ada education coordinator diteruskan dengan checking teacher performance report ke sistem penilaian kinerja guru. Kemudian diteruskan lagi dengan receive performance report ke sistem penilaian kinerja guru. Kemudian sistem penilaian kinerja guru akan diteruskan melalui performance evaluation ke teacher. Kemudian sistem penilaian kinerja guru akan diteruskan ke teacher performance report ke school foundation. Itu
adalah konteks diagramnya. Kemudian ada data flow diagram, di mana dari 10 prinsipal, kemudian akan dituliskan ke 1, generate teacher assessment, akan dilanjutkan ke nomor 2, yaitu summarize and processing data, kemudian akan dilanjutkan ke nomor 3, yaitu checking data, yang kemudian hasilnya akan di print teacher assessment. Nah, untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh Bang Ahmad. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Usmar ya. Nah, di sini kita akan muncul rancangan tampilan awal ya, klasifikasi kinerja guru sekolah dasar Kristen Aletheia. Nah, di sini kita akan klik enter. Lanjut Bang Usmar. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke tampilan input data. Di sini kita masukkan absennya, terus komunikasinya kita isi, keterampilannya juga kita isi, kemampuan mengajar. Terus langsung kita klik proses. Lanjut. Ya. Nah, setelah itu akan tampil output data, hasil tampilannya seperti itu ya. Ada absen, komunikasi, keterampilan, kemampuan mengajar. Lalu kita lanjut proses lagi. Nah, di sini kita akan ketahuan nilainya dari kinerja guru. Jika sudah, langsung kita exit saja. Nah, implikasi penelitian. Penelitian ini memberikan implikasi bagi institusi, dalam hal ini adalah Sekolah Dasar Kristen Aletheia, yaitu satu, memberikan kemudahan bagi Sekolah Dasar Kristen Aletheia untuk melakukan klasifikasi kinerja guru dengan metode naive Bayes, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan juga dapat menjadi acuan dalam penentuan keputusan ke depannya. Kedua, membantu Sekolah Dasar Kristen Aletheia dalam mengelola data guru sehingga dapat digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Penggunaan metode naive Bayes dalam pengklasifikasian kinerja guru menghasilkan hasil yang akurat, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan kriteria absensi, komunikasi, keterampilan, dan kemampuan mengajar. Kedua, melalui hasil perhitungan dan perancangan interface program dapat mempermudah proses klasifikasi yang akan dilakukan, sehingga dapat diperoleh data secara cepat dan akurat. Yang ketiga, dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, ketepatan informasi yang dihasilkan meningkat dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya human error. Yang keempat, pada algoritma naive Bayes, semua atribut akan memberikan kontribusinya dalam pengambilan keputusan dengan bobot atribut yang sama penting, dan setiap atribut saling bebas satu sama lain. Rekomendasi, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang klasifikasi kinerja guru dengan menggunakan metode lain. Yang kedua, untuk dapat menjalankan pengklasifikasian kinerja guru diperlukan sosialisasi dan pelatihan mengenai naive Bayes. Yang ketiga, perlu diadakan penilaian guru secara berkala agar dapat mendongkrak kinerja guru. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Bang Daruri. Selanjutnya mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada penyebutan dalam penjelasan materi, ada yang salah, mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap belajar juga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.